Halo guys, kembali lagi di Babe Podcast di segmennya ngos-ngosan. Ngobrol Ngobrol sedap, sedap, ngobrol santai. Dan malam hari ini kita ngobrol dengan bintang tamu yang paling sedup, Sadap sekali. Omski Grizzly. Wuh. Omski Grizzly, Cliff atau Cliff? Grizzly Cliff Omski. Cliff. Cliff. Kadang-kadang memang orang salah sebut. Nah, Tapi itu Cliff. juga karena Cliff. Tapi Grizzly Cliff. Grizzly Cliff. Grizzly. Iya, beta taunya dia itu rapper, tapi kalau di Raba Market tetap ketemu dia. Pokoknya bicara Mars. Iya, jadi kata orang bicara. Karena betul ya, sekarang om posisinya lebih senang disebut creative planner. Ya, Omski. Asik. Tapi nama Grizzly itu nama-nama orang hebat. Wah. Tapi terasa kakak Omski Grizzly di sini juga orang hebat gitu. Ambil Jadi, Hebat, gitu apakah kita. dia? Iya. Kita selalu harus gali dong arti nama. Iya. Karena ini Astaga. hal-hal yang orang jarang tahu. Oh, begitu. Kira arti nama Grizzly Cliff itu apa tuh? Sebenarnya kalau orang tanya namanya kayak orang pikir nama Grizzly itu beta nama panggung. Terus kayak apa dijelasin ini boleh lihat KTP ini beta nama asli. Jadi sebenarnya dulu tuh father waktu beta lahir father di rumah tuh antua senang ada salah satu musisi namanya Easy. Lalu antua pengen kasih nama waktu itu Easy. Nah. Tapi kayak apa mama bilang Easy kayaknya terlalu kasar kayak nanggung begitu ya. Kalau gitu nama apa Easy. Nah dari kata Easy itu dong kepikiran Grizzly. Tapi awalnya tuh apa father yang tahu kalau Grizzly itu beruang. Karena kalau Grizzly kayak dengarnya kayak cewek begitu tuh. Jadi kayak sudah ganti C dengan G Grizzly. Ya tapi father yang tahu kata itu beruang. Ya, untuk itu artinya gitu. Untuk saya tahu cuma karena ambil kata Easy-nya saja Easy Osborne kalau yang salah. Ambil katanya Easy terus jadi Grizzly. Nah, nanti waktu apa beta punya om datang tanya nama tuh ada nama siapa? Nama Grizzly. Double Z pakai I kata iya. Wah itu nama beruang tuh. Nah itu kenapa beta tato beruang di sini. Oh. Ya sekarang kamu dapat tahu Nah. toh. Tahu toh. Dia tanya-tanya lah ya. Jadi Tapi kalau beta mau tato- tanya sedikit Iya, loh. iya. Beruang itu men kaki? Men atau Woman. female? Wih, beruang ini musim menom. Iya. Oh. Siapa apa Grizzly beruang di sini? Iya. Masih Freshly YouTube. mental cek. Semua tuh ada artinya, men. Iya, Semua iya, tuh ada iya. artinya. Tapi betul nama itu selalu percaya tuh Seng bawa ketong ke satu jalan. Ya. Dan beta juga percaya bahwa sama orang yang punya nama yang ada maknanya itu sangat penting. Sebab itu kalau ke depan ketong diberikan anak, ketong harus kasih makna untuk nama itu. Jadi bukan cuma ngikut-ngikut. Jadi Grizzly di sini punya nama dan dia bisa ada di tahap ini juga karena dia papa kasih nama yang luar biasa. Iya. Kalau Eko tuh maknanya Eko Saputra, putra Iya. pertama dalam keluarga. Iya. Kalau John itu sangat ada artinya, saya nggak usah dicari. ada artinya. Apa? Johannes. Johannes. Wah. Oh, beta bapak juga nama Johannes. Dari nama apa sudah? Salah satu murid Yesus. Nabi, ya. Makanya sih kayak bijak sekali orang ini. Wah, beta ini kan yang membuka jalan untuk Yesus hadir gitu. Iya. Makan belalang berarti. Iya. Belum baptis tuh. Proteinnya tinggi. Ya, habis ada beta tamang, orang tuanya kasih nama Stefano, tapi dia rubah Fortaleza. Iya tuh. Iya. Tapi kan ketemu dulu tuh Iya, tuh. nama tuh mesti keren tuh mesti ada XX-nya gitu. Iya. Keren. Iya, Vanox, Jonex. Equinox, Kalau nama-nama kompleksnya Ecox. Epox. Beta nama tuh ada nama Yanox. Janox tuh. Iya. Iya betul, mesti ada itu. Mesti ada X-nya gitu. Iya. Oke, ketong comeback ya. Kakak Grizzly. Awal pertama beta nggak lihat seorang Grizzly itu di panggung-panggung bersama dengan Papa Risa. Dan juga beta nonton kakak punya video-video itu, Omski video itu waktu solo pertama kalau nggak salah yang lagi jalan sambil rap dan itu dengan siapa ya? Kalau nggak salah itu ada featuring
Tapi itu masih rap betul tuh. Maksudnya masih hip hop Iya. yang Oh ini kayaknya ini apa? Aku Farek kayaknya. iya Siapa aku kenapa Farek lagi berjalan itu. Iya iya iya. Ya itu menurut itu beta mulai menyimak Om punya karya-karya sampai sekarang. Dan beta mau tanya pertama tuh adalah Om gimana rasanya menjadi seorang rapper? Itu dulu. Dan kenapa sekarang itu memilih genre yang baru? Wah ini pertanyaan ini paling panjang ya pun cerita-cerita. Siap. Ya, aman. Ya. Waktu panjang. Ini Waktu nanti panjang. kita jalan 8 segmen teman-teman. Jadi apa? Kenapa memilih apa? Rap. Rap ya. Jadi dulu awalnya tuh waktu beta SMP 2010 akhir. Kemudian ada satu fenomena di Maluku, Ambon khususnya hip hop orang mulai mengenal hip hop, orang mulai tahu musik hip hop. Itu karena katong punya kakak-kakak di Debakutumbu dorang ada satu clan hip hop namanya Debakutumbu dorang ada beef sama kakak-kakak dari Gorontalo. Oh iya. Iya. Lalu saat itu tuh kayak orang mulai, ini apa nih? Yang menarik dan bikin orang penasaran adalah karena saat itu tuh lagu dengan format bahasa-bahasa yang eksplisit, kasar sekali, bamaki, segala macam dalam lagu. Jadi kayak jadi kayak orang ini lagu apa? Tapi justru karena orang penasaran jadi apa orang baku share kiri kanan dan akhirnya katong baru tahu oh ini hip hop. Ini hip hop. Ya, terus tahulah katong saat itu masih SMP kayak pengen apa diakui dan kayak pengen masuk ke dalam hal-hal yang sedang hangat begitu. Jadi beta saat itu tuh masih bikin ya sekedar bikin untuk dapat pengakuan lah ya, katong masih sekolah-sekolah nih. Lalu biar keren lah gitu. Biar keren tuh, biar orang cerita lah. Lalu masuk ke SMA kelas 1. Saat itu tuh ada salah satu lomba dari BKKBN namanya National Rap Contest yang bisa puji Tuhan bisa bikin beta jalan-jalan. Jadi untuk pertama kalinya beta bisa jalan-jalan tanpa tanpa istilahnya nebeng dengan orang begitu karena jalan sendiri dan karena rappernya dan yang bawa jalan itu rap. Jadi dan itu yang pertama di 2011. Terus setelah itu banyak sekali kayak event-event yang akhirnya bikin beta bisa jalan ke sini ke sana. Dan ternyata bukan cuma jalan literally jalan ya, kayak jalan-jalan juga terbuka banyak karena itu. Itulah kenapa kayak sampai hari ini bahkan beta di industri kreatif pun bukan cuma di musik, di event UMKM dan sebagai macam tuh juga karena itu rap kasih jalan. Rap buka jalan. Ya. Itu jadi momen awal di mana Omski yakin kayak ini sudah beta pun jalan kayaknya. Ya, kalau bilang momen awal yakin jalan tuh akan sebenarnya baru di 2020 pas Covid atau 2019. Sebab dulu tuh kan awalnya bikin kan kayak yang penting orang-orang kenal kayak maunya yang penting keren lah inilah. Tapi baru benar-benar melihat ini dalam sebagai industri yang serius tuh baru di 2019. Karena kayak banyak hal yang terjadi di 2018 akhir, masuk 2019 tuh beta sudah benar-benar memutuskan untuk beta akan terjun bebas di industri ini. Dan kalau di hip hop sendiri tuh ada bahasanya gini kayak akhirnya hip hop yang kasih tabu ke jalan-jalan. Bahkan hari ini pun beta punya banyak koneksi dengan orang, banyak jejaring juga ya. Kalau beta saat itu beta sing bikin lagu di hip hop, sing bikin lagu rap, mungkin sekarang beta sing akan duduk di sini juga. Iya. Tapi menurut beta Omski itu terlalu yakin. Karena kalau kita bicara hip hop itu dia tren, tapi secara sudut pandang untuk bisa hidup dari seni hip hop itu kayak untuk ukuran saat itu Om cukup berani untuk berpikir kayaknya ini bisa. Iya betul. Ya karena segmen di Indonesia ini kan lebih rata-rata di pop dan pop musik, rock pop begitu. Betul. Ya, itu menarik.
Ya sih. Nah, Sangat menarik. Jadi dalam perjalanan ada jalan. ada jalan. Luar biasa ya Om Ski. Om Ski masih ingat sih lagu pertama yang diciptakan Wih. dalam rap. Ingat sekali Om. Coba lagu Bahkan- apa itu? Bahkan kadang tuh kayak beta, coba beta cari dulu ya di. Ada dulu satu platform namanya Reverb Nation. Iya. YouTube belum zaman. Betul. Belum Spotify ini Belum kapan? ada. Belum Belum ada. ada, Dulu iya, tuh iya, ada iya. salah satu platform yang kalau katong punya karya dalam lagu, katong akan drop semua ke situ namanya Reverb Nation. Iya betul sekali Om Ski. Om Ski pasti dulu punya. Kita juga dulu rap. Oh. Eko dulu rap, beta nonton Eko video rap, gitu. Senpai. Senpai puisi saja itu. Jadi di zaman 2010 hip hop meledak dan lomba hip hop pertama kali di Karapan itu Ya, BTMC-nya men. Wih. Yo come on. Yo. Dari Mr. E sama-sama itu Ya, di Maluku doang. Itu semua ikut event yang pertama di Maluku dan beta jadi MC-nya. Ya beta kenal rapper-rapper itu. Cuman beta karena tahu lagunya busuk, makanya beta sama nyanyi di situ men. Beta mengambil jalan jadi MC. Keren sekali Om. Itu lagu pertama itu judul apa tadi? Sabar ya beta. Wih, beta lagu pertama tuh kalau beta judulnya ini Maluku Darahku. Maluku Darat. Masih ngages pangas-pangas. Wih, Om galak. Galau be. Kalaupun ingat kayaknya beta sih mau ingat. Semua ingat oh. Barang kan masih apa rima-rimanya masih keras tuh. Beta tahu mau bilang busuk sembah apa. Kalau beta dia hina Om. Masih bisa. Lagu itu akhirnya Tapi Eko, zaman itu tuh keren itu lagu-lagu kayak begitu. Oh, zaman itu tuh Kau kalau sekolah lagu Tom tuh Iya. bangga. Wih. Cewek-cewek tuh datang di ketua. Oh cewek. Beta ini Maluku dari Nunusaku. Wih. Wah, itu pokoknya Cukup Om, cukup. Yang bukan rapper jangan bicara. Yang bukan rapper jangan bicara. Jadi lagu itu tuh dulu tuh. Beta masih ingat dan kalau Om dulu pernah berproses di Akang, beta tahu Om ingat sekali kayak katong bela-belain cuma recording dengan teman punya laptop. Iya. Lalu pakai mic yang biasa di Earphone ya. bukan Om, bahkan sebelum itu jauh sebelum zaman earphone dengan Akang punya mikrofon tuh. Dong tahu mic yang biasa orang table mic nih. Tahu ya. Yang biasa kalau di sidang-sidang kan. Oh iya, yang TV. Oh iya. Beta pernah leh. Nah, itu. Jadi masih di laptop, colok di laptop, pakai headset. Dengar baru rekam. Ya jadi Dondo sih sama rapper Dondo curhat. Tapi memang perjalanan sakit juga Om tuh. Ya. Panjang dari dia itu kan itu namanya perpindahan zaman dance ke hip hop. Ya, betul. Ke rap gitu dan itu tuh orang akhirnya banyak meninggalkan dance dan pindah ke hip hop. Itu zaman perubahan yang luar biasa betul ya. Sangat masif didukung juga dan film-film yang muncul. Dan zaman itu ya tadi kayak Om bilang mulai dari keren-kerenan, ketemu mulai battle rap dan akhirnya dia tiba sampai di industri kreatif gitu. Dia berubah karena mau sampai kapan nih katong mau tetap rap tapi katong sih bisa hidup dari rap. Ini yang kita pengen Om ceritakan nih. Titik di mana Om sadar kita nih harus hidup nih dari rap. Ya, betul. Nah, itu tuh akan ada tuh di 2018 akhir. Makanya kenapa beta bilang 2019 beta benar-benar memutuskan untuk terjun di industri kreatif tuh. Karena di 2018 tuh akhirnya muncul keresahan itu. Muncul keresahan kayak lalu beta mau bermusik sampai kapan dan apakah beta akan hidup dari sini? Iya. Akhirnya di 2018 akhir beta kepikiran beta juga harus making money bukan cuma dari musik dan kayak kalau katong bilang sendiri musik di daerah sama sekali sing bisa jadi jaminan yang bisa katong pegang awal-awal tapi kayak di 2018 akhir beta kayaknya beta harus punya satu kayak satu corong yang bisa dulu tuh waktu beta pertama bikin tuh yang bisa support beta musik dulu. Karena kayak di 2018 kan ketong mulai cost produksinya tuh suseng lagi kayak tolong beta recording ini loh. Iya. Kayak tolong beta. Wah, itu kan kayak kapan ekosistemnya mau jadi kalau misalnya akan betul. Akhirnya 2018 beta memutuskan untuk bikin brand apparel. Dan awalnya tuh memang untuk support beta punya bermusik, punya industri musik.
Tapi di 2019 kita bilang wah kayaknya ini jadi. Bisa nih. Kayaknya bisa. Dan Oh, akhirnya jadi betul. Dan akhirnya beta terjun di situ di brand itu dan sampai makin ke sini awalnya bikin brand untuk support beta punya musik. Wah, tapi ternyata brand ini menjanjikan. Iya. Akhirnya beta musik support brand juga. Iya, Jadi beta Saling support. saling Iya. support. Brand apa itu? Nah, itu dia Ghetto Merch. Gitu, Mas. Mas. Ini salah satunya ya? Yoi. Oh, baju. Baju. Ada baju, celana, ada topi. apparel lah. Iya, semua. Banyak. Lengkap. Iya. Beta tuh setelah setiap kali podcast tuh beta paling senang dengan Koko punya ekspresi kepura-puraan ini. Pokoknya kalau Koko setiap bilang tamu Koko kayak ini kayak beta nih Tonik setahu tapi Jadi itu. Jadi memang jalan. kayak apa? Mendalami. Mendalami dan menggali itu. Iya. Supaya ekosistemnya hidup. ekosistemnya ada beta. Ekosistemnya. Beta beberapa bilang tamu tuh kayak kemarin Ciwana tuh kayak Pak, Koko nih di Jawa tuh dikasih cuma kayak Yuka kayak ya Allah untuk tapi keren Om. Itu yang tadi beta dari Om Iki penjelasan kemarin juga ada bintang tamu dan ketong sempat bahas itu soal bagaimana cara hidup dari karya. Ya. Dan beta tuh paling senang tuh selalu kutip Panji pun kata-kata Panji Pragiwaksono. Dia bilang kalau macam ketong karya belum kasih hidup ketong harus kerja untuk kasih hidup ketong pun karya. Ya. Supaya ketong karya besar dan kasih hidup ketong. Iya, Itu luar biasa. Betul. bahkan di hip hop teman-teman hip hop pun pakai quotes yang sama. Beda sing tahu dong terinspirasi dari Panji atau Keseng, tapi di hip hop tuh ada bahasanya gini kayak katong akan hidupi hip hop sampai hip hop akan menghidupkan katong. Dalam Dan sekali. Dalam ya? iya. Dan tapi kayak di konteksnya beta menghidupi hip hop tapi di 2018, 2019 tuh akhirnya beta harus cari sesuatu juga yang menghidupi hip hop sampai ternyata di luar hip hop beta hidup. Iya. Dan sekarang hip hop juga jadi kayak sama-sama kasih hidup lah, maksudnya kayak Saling terkait ya, menghidupkan. mutual. Iya. Dulu beta bikin untuk support hip hop. Iya. Ternyata pas hip hop sudah lumayan bisa berjejaring banyak. Hip hop juga yang support beta punya brand itu dan balik lagi hip hop kasih jalan. Lagi-lagi buka jalan gitu. Ini banyak hal yang menarik yang Banyak, John. pengen beta bahas lagi Betul. soal bahkan transisinya dari hip hop dan akhirnya sampai dapat genre baru. Iya. Ini katong mau ngulik di segmen Kita mau kedua. berpindah nanti nih. Katong akan ngulik. Oke, katong balik lagi di segmen kedua tetap di ngos-ngosan Ngobrol sadap, Ngobrol santai. Masih tetap di ngos-ngosan. Ngobrol sadap, ngobrol santai. Katong Bareng sudah Om mulai Ski. ngos-ngos dengan Omski punya cerita-cerita Luar menarik. biasa sekali. Biar sing tambah ngos-ngosan, katong santap dulu yang ada. Mesti makan. Omski, Makan dulu, mesti ini makan. Omski. katong punya jajanan-jajanan Ampa 20. Ampa 20, Ampa 20. Ampa 20, waktunya minum teh sore. Itu Omski pun salah satu ini ya, single ya untuk menceritakan makanan-makanannya, jajanan-jajanan katong waktu sore hari. Iya. Akan tuh di ini 2020. Betul. Covid-nya. Itu yang ini Mama Mambon. Mama tuh 2019. Oh, Mama kamu kau. Lalu Akang 2020 kayak ya sebelum beta rebranding jadi Grizzly Cliff sekarang ya. Jadi dulu tuh di 2020 pas Covid kayak ketum bingung ini mau bikin apa. semua sih. Oh kayak sama orang. Sementara adaptasi dengan kebiasaan Ya, betul. hidup yang baru lalu. Ketum kerjaan cuma bangun, lamain HP sampai. Barang ini kan sebenarnya kita mau bikin dari 2020, cuman yang ada yang bisa. Belum ketemu Don 2 lah ya. Ya Masih itu. Tapi yang bololeng tuh 2020. Nah, jadi kan posisi kita sih bikin apa-apa nih. Betul. Jadi kayak beta
aktivitas setiap hari tuh beta ini apa nama main HP, sore bikin kopi, duduk minum, makan kue. Pokoknya kayak cari kerjaan lah. Terus kayak beta, kayaknya menarik juga kalau beta ya. Kayak apa ya bikin catatan nama-nama kue yang ada di kota ini. Karena beta sendiri yang memang suka basnup. Iya. Lalu apa? Ya oke beta kayaknya pengen bikin deh. Beta tulis dulu tuh. Nah beta bikin musiknya. Selesai beta tulis. Lalu kayak beta apa? Pikir kalau beta seng rilis juga kayaknya sayang. Akhirnya beta kayak beta telepon teman. Beta datang ke dia studio, beta record apa semua dan beta rilis. Terus kayak kalau cuman lagu kurang lengkap. Kayaknya bagaimana beta menggambarkan kue-kue yang ada tuh kalau cuma lewat lagu lah beta. Kemudian beta akhirnya sampai di proses bikin MV-nya dan rilis tuh di 2020 itu tuh. Iya. Beta senang dari seorang Grizzly adalah sama seperti penyair ya. Rapper itu sangat kritis dan dekat dengan hal-hal yang hidup dan ketong. Ada isu yang dibawa. Iya. Dan saat lagu itu muncul beta senang karena lagu ini sangat mengedukasi gitu di saat ketong anak-anak muda itu subakan saya tahu nama-nama kue. So saya bisa sebut sekarang kalau tanya ini babeng kan lupa. Sabar ketong tanya dulu Om. Kalau ini kue apa Om? Kalau di ketong ini namanya kue apa? yang ini. Iya. Kalau di ketong ini namanya terigu masak. Kalau Wow. itu wajib. Memang Beda-beda nama. Gogos apa namanya? Nah, yang Om ada makan sekarang itu apa menurut Om? Betul kira apa? Porcis. Porcis itu dia manis, dia yang pakai isi. Kalau ini apa Om? Kalau yang ini? Kalau itu yang beta tahu namanya kue cara. Oh, kita kira akan burger. Namanya kue cara. Tapi itu saya tahu kenapa namanya cara. Ya itu. Jadi memang betul menarik Om karena dia mengedukasi ketong. Terus anak-anak juga untuk tahu nama-nama kue. Kalau ini kan asida. Terus sama kayak lagu Mama Ambon. Itu juga toh bikin ketong bagaimana ada sudah banyak lagu mama lah gitu. Tapi lagu itu bawa warna baru dan beta nonton dia punya perjalanan proses pembuatan klip itu gitu. Ketemu om nenek-nenek dan bercerita mama yang mama masih kebaya yang berjual. Jadi itu menangkap satu momen sejarah tapi diabadikan di dalam lagu dan karya tipe itu tidak akan pernah termakan oleh zaman. Dia abadi. Sekarang gini, berapa lama lagi kita akan melihat mama pakai kebaya berjualan? Betul. Jarang sih. Dan beruntungnya adalah Grizzly sudah mengabadikan itu satu arsip dalam dunia hip hop untuk ketong semua. Jadi untuk karya itu kita mengucapkan tangkiwannya. Iya sih. Itu hal yang luar biasa dan membuka ketong mata juga terutama ketong sebagai kreator, seniman, kita sebagai penulis juga kemudian sadar untuk melihat hal itu. Gitu. Ya, memang itu dibikin tuh goalsnya sing muluk-muluk cuma pengen membuat satu catatan digital untuk ketong punya mama itu. Betul sekali. Yang nanti kayaknya 10 tahun lagi kayaknya sembako dapat. Sembako dapat lah. Sekarang kayak ketompi di kopi tradisional sih ada. Iya. Betul. Kamu kan modern kopi semua. Ya itu. Dan sing sama rapper berpikir sampai di titik itu gitu. Sebab itu memang seorang rapper juga dia harus dekat dan membaca banyak hal, punya wawasan yang luas, tapi sadar dengan realita yang terjadi. Iya. Critical thinkingnya tuh mesti ada sih. Itu sih yang kita rasa. Makanya Om mampu keluar dari tema-tema rap yang pada saat itu semua yang keras-keras baku pukul. Itu menarik sekali. Sapa kenapa sapa? Itu lagu ya. Lagu betul. Tadi kayak Babi ada mau tanya sesuatu. Iya, Babi kayak ada penasaran Om. Kita pengen tanya sih. Di Ambon nih kan jadi rapper tuh kan. Di Ambon nih rata-rata ketemu buat sesuatu tuh orang panas-panas tai ayam. Kerja apa itu? Dulu waktu jadi rapper tuh waktu manggung awal tuh dibayar berapa? Cuma ini terima kasih. Ini pertanyaan paling menarik karena beta yakin rapper yang satu angkatan dengan Katong di 2010 dan 2011 itu alami hal yang sama. Jadi Omski bayangkan dulu Katong ada satu bahasa di Katong rap tuh kalau Katong bilang namanya inner. Jadi inner ini apa ya? Nah, dulu 2000 beta lupa 2000 berapa ya 2012 atau ya kayak entah 2012 atau 2011 akhir ada satu brand rokok yang bikin event
Dan saat itu tuh kayak akan jadi satu panggung yang Iya. Wow gitu. Iya. Wow, betul. kayak paling Ale kalau tampil di situ Ale supaya Sadap sudah. Bayangkan Om, masih mending kalau katong perform dapat terima kasih. Dulu itu bahkan katong mau perform saja, katong harus cari inner. Jadi inner itu salah satu kertas timah dalam bungkus rokok brand itu yang harus katong kumpulkan. Kalau Ale bisa kumpulkan 19 inner berarti Ale bisa manggung di dong punya event. Serius? Bukan dibayar malah katong harus Harus kumpul untuk bisa tampil. serius dulu tuh. Berarti mesti beli rokoknya dong? Ya iya tuh. Iya. Dan kayak saat itu tuh akhirnya teman-teman semua di hip hop rapper semua tuh akhirnya Isa dong punya rokok dan kayak kadang tuh jalan ke kios, serius Om, jalan ke kios-kios dan kakak ada rokok ini katong kakak punya. Dia punya itu. Iya. Bungkus-bungkus kosongnya. Dan itu dilakukan oleh semua teman-teman rapper yang ada di Ambon untuk perform. Itu luar biasa. Dan bahkan itu bukan diundang loh. Katong juga yang dapat terima kasih kayaknya. Hah? Maksudnya dapat terima kasih Iya. masih mending tapi saya katong yang Karena kan nyari kan panggung kok, nyari panggungnya gitu. katong sendiri yang Ketong yang berusaha untuk dapat panggung gitu. itu tuh. Iya sih. Jadi rapper begitu kerasnya men. Dan kalau sesama katong diangkatin itu bilang, "Wih, inner dulu." Wah, itu sama tahu tuh. sama connect. Wih. Pemersatu. Oh jadi Inner nanti pemersatu rap. jadi nanti ke depan kalau kita ketemu rapper-rapper ingat dulu. Paham langsung. Malah gue mau pertanyaan tuh tidak terjawab karena gue tanya mau bayar berapa sih? Jangan jalankan bayar, katanya cari. Benar-benar emang ya ketong memang juga merasakan sih. Iya. John juga rasa di awal-awal Iya kita sih, juga. betul. Itu memang ya dapat terima kasih syukur dapat es teh manis juga. Itu paling kuat sih untuk ketong pulang gitu. Memang tahap kesana paling berat juga ya Om Ski. Lalu Om Ski punya perjalanan akhirnya serius di UMKM juga. Kita pengen dengar cerita sedikit nih di UMKM. Kira-kira Om Ski perjalanan di wilayah itu gimana? Nah, dulu tuh 2018 beta bikin dari beta punya trigger dari Ghetto Merch tuh ada di artikel namanya Sapangan Apa Sapa itu. Jadi itu pertama kali beta bikin merchandise. Awalnya itu beta seng kepikiran untuk bikin akang jadi satu brand. Jadi kayak itu sudah beta merchandise officialnya beta dan teman-teman saja li katong punya grup. Lalu beta bikin, wah ternyata beta lihat, first impression orang-orang bagus dan kayak untuk perilisan pertama banyak sekali yang ikut pre-ordernya, terus kayak lumayan ini ternyata. Kayaknya ini bisa nih. Kayaknya jadi nih. Gas. Nah, tapi kan saat itu kayak seng terlalu fokus di situ, masih tetap bermusik. Tapi makin ke sini wah beta musik juga butuh support untuk produksi segala hal. Akhirnya itu yang bikin beta beta kayaknya memang juga harus belajar nih. Belajar di industri ini nih. Jadi di situ beta mulai belajar desain, bahkan belajar produksi yang proper karena kayak teman-teman yang mulai pesan dan tertarik tuh banyak, lalu kayak beta harus serius. Dan makanya banyak hal yang terjadi di 2019 beta mulai benar-benar serius belajar di clothing apparel itu. Beta cari vendor sini sana dan kayak zaman itu kan katong seng tahu apakah vendor ini betul atau kasih katong kayak gambling saja lah, ya sudah produksi aja, kalau ternyata dia tipu ya sudah selesai hilang. Tapi kayak akhirnya puji Tuhan dapat vendor yang sampai hari ini beta masih kerja sama dengan vendor itu dari 2018 dan akhirnya banyak sekali belajar banyak sekali, bukan cuman desain saja, belajar akan punya branding, bagaimana brandingan bekerja, bagaimana marketing juga. Dan itu terlalu banyak hal yang ini Tapi kalau ketemu bahas soal UMKM tuh ketemu harus akui 2018 2019 tuh UMKM itu yang populer begitu. Maksudnya untuk hitungan brand lokal ya. Terus tiba-tiba
Omski dengan beberapa teman itu akhirnya buat RRM. Ya, Rabu-Rabu Market 2019 kapan Om? Kalau saya salah. 2019 mulai RRM kalau saya salah di Kakak Vander. Om Vander markas Baronda. Yang pertama. Iya. Nah, itu buku juga Omski juga ada. Itu Eko juga ada. Yang beta tuh sampai sekarang ya beta merasa kalau proses yang pernah menyenati asing tuh beta saksikan di RRM itu yang cuman di Kintal Sapanggal itu cuman ada sekitar pertama tuh berapa tenan nih? Berapa itu tuh kayaknya kalau saya salah 25 tapi 25 tapi kecil. Dan itu kayak ketung kecil. mepet sekali. Dan itu kan teman-teman di situ kan tidak punya apa sudah untuk cari untung. Yang penting atau bikin dia punya suasananya membangun dulu kan. Sistemnya dulu. Dan luar biasa yang RRM terakhir kemarin tuh ya. Luar biasa. Berapa tenan tuh? Kemarin itu yang daftar tenan 159. 159. Yang lolos beta lupa yang lolos berapa kemarin ya. Terus kalau ketong pengen masuk di RRM tuh standarisasinya tuh apa itu? Ini tuh pertanyaan tuh ini yang paling sering. Karena kan ada juga yang pernah beta dengar komplainan. RRM nih kalau mau masuk susah. Iya. Betul. Harus ketong jualan baju berapa banyak ya. Namanya kan semua kan pengen usaha, pengen dikenal. Betul. Ini beta kasih dia punya kalimat itu kokot mainnya halus. Dia punya kalimat kasarnya begini. RRM itu kas masuk orang sih. Betul. Dan itu kalimat itu juga sampai di Katong. Dan kayak beda setiap kali podcast dimanapun hal ini yang pasti ditanyakan. Kayak bagaimana cara join di RRM. Nah, jadi dulu awal-awal itu kayak kalau Ale punya jualan, katakanlah Ale punya apa brand apapun itu, Ale bisa masuk dulu Tapi ternyata kedapatan ada beberapa brand yang ternyata Katong bilang brand eventan. Maksudnya bagaimana? Nah, brand eventan ini kayak gini. Mau dekat event, baru brandnya jalan. Cuma baju event. Iya. Setelah event hilang. Orang mau ini yang respon apa-apa. Nah, terus kayak Katong pikir wah, kayak sayang sekali kalau ternyata ada orang yang memang hidup dari dia punya usaha ini yang akhirnya kebagian space hanya karena brand eventan. Jadi kayak dua kriteria utama yang akhirnya teman-teman di Ambon Creative Maker, by the way Ambon Creative Maker adalah Katong punya komunitas yang menjalankan RRM. Teman-teman di Ambon Creative Maker pikir Katong butuh bikin kriterianya. Kriteria pertama adalah usaha yang minimal sudah berjalan selama 6 bulan. Oke. Jadi Katong tahu dulu nih, dia serius nih dia punya usaha. Karena kan tujuannya juga untuk meningkatkan UMKM kan. Itu. Terus kemudian yang kedua adalah memiliki Instagram karena memang Rabu-Rabu Market itu base-nya di Instagram. Jadi dua kriteria utama tuh itu. 6 bulan di Instagram dan punya Instagram. Ada ketiga ada beberapa kriteria beta lupa tapi yang paling utama yang Katong lihat tuh dua itu dulu tuh. Itu dasar men. Itu setidaknya jelas begitu. Kalau betul-betul ini dong serius. Iya, dan Instagram karena ada beberapa tuh yang kakak beta punya brand punya Instagram tapi beta pakai Instagram pribadi. Wah, kayaknya bisa deh. Katong lebih pilih yang punya Instagram karena Katong tahu bahwa dong sudah serius di sini. Terus kalau ketemu masuk RRM tuh hanya cuman jual baju sama cemilan-cemilan atau jajanan-jajanan atau apa lagi yang standarnya? Nah, kalau di kategori tenan itu Katong bagi awalnya tuh ada 3. Sekarang tuh Katong akhirnya bikin satu namanya dan lain-lain. Karena ternyata UMKM banyak sekali. Ampun. Jadi dulu tuh cuman fashion, F&B dengan craft. Craft nih kayak teman-teman yang bikin aksesoris, rantai, gelang. Makin kesini akhirnya muncul kategori dan lain-lain. Katong pun masih memikirkan akan punya nama. Karena kayak ada yang foto booth. Iya, foto booth ada. Kemudian ada yang tempat ini reshape topi, cuci sepatu.
Semua Iya. makin banyak gitu, Makin makin banyak. banyak, Ya. makin beragam. Iya. Iya sih, iya. Dan ya siapa tahu kedepannya juga. Tapi justru karena semakin beragam berarti itu menunjukkan bahwa UMKM-nya berkembang. Berkembang. Kan? Iya, betul. Nah dari kalau beta seng salah ya, setelah RRM mulai hype, mulai tuh ke trigger yang lain tuh. Ya, betul. Akhirnya banyak yang bikin kegiatan expo. Oh. Ya. Termasuk Betul. kayak angkatan muda udah mulai bikin. Dan itu sampai di level-level kabupaten. Iya. Iya. Mulai banyak BI, Iya. banyak kan. Karena memang saat itu tuh katong melihat RRM adalah katong pengen proyeksinya katong RRM tuh katong pengen bikin pasar asyik anak muda. Artinya Iya. seng dengan format expo yang tahu lah Kaku gitu. Iya. kaku-kaku datang. Iya, kayak- kalau aku datang cuma Saya- bajang-bajang kunjungan. Iya. Ya, Iya. Karena dengan ada RRM juga kayak apa ya, merangsang katong yang anak-anak muda buat mencari fulus. Betul sekali, betul. Memang sudah. Ya, tuh. Ini mungkin kita bahas lebih lanjut Iya, ya. iya. Karena kita rasa katong lebih deep di Lebih deep di bagian situnya ya. Iya. Kita akan lanjut lagi di ngos-ngosan. Ngobrol sedap, ngobrol santai. Omski. Beta penasaran ya, Om punya tagline itu dari mana tuh? Memang kan si asing, kan dulu kan jaga biasa bapak panggil orang begitu ya. Omski, Papski. Saya Iya. memang akan berawal tuh dari katong di The Basnup Club tuh. Kayak beta punya circle ya ring satu lah ya kepada Iya. beta. yang tiap hari baku dapa. Oh, oke. Katong biasa baku panggil Omski. Lalu sudah waktu waktu misalnya ada pengumuman tua datang, sudah kata langsung sama Tanski. Iya. Jadi aku langsung kayak Langsung mengalir gitu. akhirnya macam kayak baku telepon begitu katong sing halo men di mana siang lain. Siang lain. Omski. Iya. Di mana? Beta mau tanya, Tanski itu apa? Tante tuh. Omski dan Oh. Tanski maunya om dan tante. Tante. Oh. Iya. Kayak ini saja tambahan-tambahan Oh. belakang kayak Iya. John X Oh. gitu. Kayak Omski. Jadi kalau katong mau jadi rapper, Omski. Tanski. Kalau anak Anski. Anski. Iya. Kayak Ponanski. Saya sampai situ Tahu jauh. Tahu jauh. Tapi akhirnya jadi Omski punya tagline gitu ya di mana-mana gitu. Jadi ciri khas juga ya. Di- Ciri khas men bukan Ciri khas. khas. Khas Iya. itu pertaruh pakaian. Ya ciri khas. Jadi menarik begitu. Terus Om, katanya masih lanjut di soal bahas UMKM tadi. Iya, gitu kan. betul. Iya. Dari dia punya proses yang kata lihat dari cuma 20-an sampai sekarang sudah jadi 159. 150-an. Ya. Dan kalau katong bahas soal tadi Om dong punya tujuan untuk jadi tempat anak muda kumpul. Iya. Kita rasa RRM tuh dia berhasil menciptakan ekosistem itu. Karena setiap kali RRM buka, anak-anak muda di Kota Ambon mindsetnya adalah kalau SMP RRM kok sing keren. Dan itu sudah jadi tempat belanja yang asik anak muda. Iya. Iya. Oh, Bukan. Om juga harus menyadari itu Iya. kan, menyadari itu. Dan makin kesini tuh kayak enaknya adalah kayak beta kalau dengan kakak-kakak yang lain katong di Ambon Creative Maker sekarang ada 10 orang. Ah. Katong kayak perhatikan asik juga ya kayak RRM ini jadi satu tempat for orang bagaya begitu kayak. Dong perhatikan memang ada orang yang datang memang hanya datang untuk belanja. Iya. Tapi ada tuh yang datang untuk nongkrong dan Iya. dong benar-benar datang tuh seng cuma nongkrong dong kayak perhatikan nongkrong. Iya, dong perhatikan Iya, outfit gitu. outfit. Skena Iya, banget tuh, outfit. skena men. Skena banget. Iyo. Skena sekali kan. Tempat kumpulnya anak-anak situ dan ya itu menarik sekali. Dan itu akhirnya juga merangsang UMKM yang untuk clothingan. Dan iya, betul. dia saling Iya. menghidupkan Iya, kan, iya, ekosistemnya Ya, jadi lebih hidup. ekosistemnya bekerja. Satu yang paling menarik adalah Nah, dari dulu dari zaman Om Grizzly nih bikin lagu sampai di UMKM. Satu yang paling beta lihat tuh serius itu adalah brandingan. iya. Dan itu serius sekali. Bahkan sampai di cara Om membungkus konten kan dari dia punya font, dia punya Iya. warna, semua itu betul-betul. Jadi kita tahu bahwa ini nih milik Grizzly sama Om punya bisnis nih kayak gitu, Om punya clothing. Dan itu penting. Bagaimana sih cara Om bangun branding? Karena Iya. sekarang banyak orang mau bangun usaha tuh dong saya perhatikan branding. Iya, brandingan. Iya. Jadi sebenarnya tuh cara bangun brand yang paling gampang tuh
akan ada di satu kata konsisten. Konsisten. Betul, Catat itu. Betul. Kayaknya satu kata itu bisa menjelaskan banyak hal. Iya, betul. Cuman kalau kata konsisten ini kan kebanyakan anak-anak sekarang kan cepat bosan. Ya. Jadi harus menjelaskan. Iya, karena Nah. kalau lama dapat ini kan bosan Iya, juga. betul. Itu Kan kayaknya orang iya, betul. berpikir ketukar kerja setengah mati tapi belum dapat uang lah. Iya. Ya itu kan. Itu Ya, kayaknya betul. sebalikan niat apa ya? Nah, Ya. jadi memang serius. kayak konsisten tuh kayak saya akan dapat apa-apa di awal memang. Ya, Iya, memang. iya, betul. Tapi betul. kalau saya yang konsisten juga, saya akan ada apa-apa. saya ada apa-apa yang dia sih. Iya. Begitu. Betul. Dan kayak konsistensi tuh, beta pikir kalau orang misalnya tanya bagaimana cara branding, beta pikir konsistensi menjelaskan segala Iya. hal. Kayak bagaimana orang mau kenal, orang mau notice, ya itu konsisten itu. Kalau contoh kayak hari ini katakanlah hari ini warna A, kemudian nanti besoklah warna B. Iya. Ya. Jadi bagaimana orang mau notice? Ya betul. Iya, betul. Itu yang sempat kita bahas ya kan? Ya, Betul. betul. Dan beta ketemu Om Grizzly itu dulu paling banyak tuh di kegiatan-kegiatan pelatihan. Latihan. Oh masih ingat saya salah satunya di Hotel Manise. Waktu ngikut untuk cara bangun apa namanya Branding usaha UMKM. Iya. Om ingat saya itu tuh yang Tahun beta berapa tuh? Jona Om Sono Wih, tahun berapa tuh beta itu lupa. 2021 apa? Di bawah, di lantai bawah ada Di lantai atas, iya, tapi ada lantai bawah. betul sekali. Oh Om. iya iya iya. Itu iya. kita pernah Yang rame-rame kata ceng itu kan sih yang ada semen. Habis itu lagi apa tuh yang habis itu kata semua di bawah tuh ada dapat uang duduk kalau sing sana. Itu Tom, itu kan salah satu pelatihan yang ajar katong untuk bangun katong punya bisnis gitu. Ya, Kita ingat betul. waktu itu masih ada Kegres sama-sama Kegres juga. Iya 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 iya. Nah, itu beta dari situ juga kan dapat ilmu, terus juga bangun pelan-pelan apa yang Iya. katong punya gitu. Jadi menurut beta itu sangat penting dan kuncinya adalah ternyata teman-teman betul satu saja konsistensi. Iya. Itu yang sangat amat penting. Betul. Oke Om, sekarang nih katong mau lihat Om di genre nih. Iya. Om ini kan sedap nih toh. Iya. Dia pindah ke apa tadi? Disco rap ya? Disco rap. Nah, saya kata ada bahas-bahas akan sebelum mulai nih. Iya. Om, bagaimana sih feeling Om saat ini sebagai seorang penyanyi yang fokus di genre ini gitu? Ya. Dan dampaknya? Kayaknya disco rap ini genre yang Om temukan sendiri ya? Bisa beta bilang bahwa beta bikin akan sendiri. Artinya peleburan dari Iya. dua genre, tapi beta gabungkan akan dan kayaknya beta juga sendiri baru dengar disco rap. Iya. Oke. Ini menarik nih. Iya, Oke Om, coba ceritakan dulu. Kalau kata bicara soal genre ini, kata tarik mundur sedikit ke Oke. 2022 bagaimana beta rebranding dari Grizzly Iya. ke Grizzly Cliff. Oke. Karena sebenarnya Grizzly dan Grizzly Cliff itu dua orang yang berbeda, Berbeda, ya. sebenarnya. Oh. Kalau cerita tadi yang Mama Ambon, kemudian Sapa Nafas Sapa dan itu Bololeng, nah itu tuh memang Grizzly. Iya. Karena hip hop sekali begitu. Tapi kalau Grizzly Cliff nih hal yang berbeda. Dan itu akan baru beta bikin di 2022 dan 2022 itu satu turning point yang akhirnya beta pikir beta seng lagi harus menghasilkan sesuatu dengan menjadi orang lain. Kayak gini, akan keresahan tuh muncul waktu katong nongki. Beta aktivitas outdoor tuh sudah dari 2017. Katong sering ke gunung atau pantai, Ngopi ya. bawa barang-barang. Ya sebelum aktivitas outdoor mulai terkenal, orang mulai beli kursi-kursi lipat. Iya, kursi-kursi sutradara, Kursi-kursi sutradara. Kursi sutradara dulu di pantai Ya, gunung ya kan. Dan itu katong melakukan itu dari 2017. Katong ke Siwang, Ya. bikin kopi, katong makan, hangout dengan teman-teman Iya. outdoor. Terus kayak keresahannya muncul begini, tiap kali nongki, kayaknya sih ada beta punya lagu yang bisa beta putar saat itu ya. Kayak sih yang lucu dong, katong di gunung minum kopi lalu katong dengar, woi, kenapa? Itu kopi akan jadi begini. Lalu kayak beta, wah kayaknya ada, beta pengen ada satu beta punya karya yang jangan orang lain dulu, beta dulu deh. Bisa putar di saat beta outdoor minum kopi tuh. Iya, salah itu. Nah akhirnya beta pikir, oke, kayaknya beta harus. Begini deh. Iya, kayak beta sih harus menjadi hip hop yang keras karena kayaknya beta hari-hari juga sih sekeras itu. Kayaknya beta orangnya sih sekeras itu. Jadi kayak beta waktu itu 2022 diajak oleh Usi Teoresia Rumte
salah satu founder dari event musik namanya Rempah Gunung. Iya. Rempah Gunung ajak beta, Ici katong pengen ajak hip hop. Karena memang Rempah Gunung tuh agak susah dengan hip hop saat itu karena hip hop ini adalah musik dengan tampilan yang bukan keras. Keras itu aman saja tapi tidak memainkan alat musik. Hanya pakai -1. Jadi memang agak susah. Cuman di 2022 akhirnya Rempah Gunung mengajak beta untuk join ke Rempah Gunung volume 4 dan untuk pertama kalinya hip hop diundang ke Rempah Gunung. Lalu kayak Usit Theo bilang, Ici misalnya butuh gitar dan bass itu feel free untuk kasih tahu biar katong koneksikan dengan dan akhirnya beta bertemu dengan yang sekarang beta punya ring 1 nih teman-teman yang hari-hari dan beta bertemu dengan Billy Muli dengan Dian Zen. Betul. Lalu akhirnya di 2022 Desember itu beta sudah mulai menulis Hela Napas. Jadi beta menulis itu 2022, beta biasa kan kalau di hip hop tuh katong dapat satu musik atau sample yang menarik. Kemudian akan tuh mulai bisa generate banyak hal kayak dari satu sampel bisa ketukannya harus kayak gini, kicknya harus kayak gini. Visualisasi itu semua muncul di beta kayak kayak lagu ini tuh nanti katong sedang bikin apa begitu ya. Kayak itu semua visualisasinya muncul lalu beta menulis Hela Napas. Dan waktu itu tuh beta kayak dulu dengan teman-teman seperti biasa katong ngopi dan beta putar musiknya. Lalu beta sambil putar, beta belum recording kayak beta putar beatnya saja di speaker. Lalu beta coba main akang. First impression teman-teman bagus tuh kayak men gaga men enak. Ali su record rencana record langsung belum. Nah, Rempah Gunung itu kayak beta pikir nih jadi satu turning point, jadi satu poin yang bisa beta pakai untuk rebranding dari seorang Grizzly ke Grizzly Cliff. Dan saat itu juga kan kayak akhirnya beta punya musik yang hip hop sekali. Lalu kayak dia lebih asik ya. Lalu kayak awalnya tuh beta pikir apa ya genre apa ya. Nah setelah beta duduk ngopi-ngopi dengan kakak-kakak ada kakak Ardeloni Imlabla, Padel katong biasa panggil. Lalu Padel bilang, kayaknya Ici punya genre ini kayaknya. Awalnya tuh beta bilang kan pop and rap. Kayak musik pop dan rap tapi kayak Padel dengar dan Padel bilang, Ici kayaknya akan sing pop deh. Kayaknya lebih ke disco. Padel disco rap. Dan akhirnya beta memutuskan untuk beta akan namai genre ini disco rap. Ya, luar biasa. Beta kira Padel bilang kayaknya disco tanah. Disco tanah. Yang luar biasa tuh John. Babi, bagaimana proses membangun itu tuh. Itu benar-benar dari bawah dan kuat sekali kan artinya fondasinya sampai menemukan Grizzly Cliff gitu. Karena Grizzly itu sendiri sudah terkenal dengan hip hopnya begitu. Dan beta rasa memindahkan brandingan ke Grizzly Cliff itu keluar dari zona nyaman ya. Sesuatu yang tidak mudah. Dan itu menurut beta keluar dari zona nyaman tuh sulit. Dan beta tuh selalu mengakui orang-orang yang bisa keluar dari zona nyaman dan berhasil. Kayak contoh Muria. Muria. Dari Sombanusa ke Muria tuh jauh sekali tuh. Jauh perbedaannya. Dua orang yang berbeda sekali tapi dia berani keluar dan dia masuk kan Muria tuh kan istilahnya folk sekali. Sombanusa kan folk sekali tiba-tiba pindah ke Muria yang hip hop keras sekali. Itu kan dua pribadi yang berbeda tapi betul yang Om Ici itu bilang konsistennya dia akhirnya dia tuh bisa ini. Beta masih ingat Muria pun lagu pertama kali keluar tuh orang hujat. Orang hujat bilang ala ini kayak macam orang baru ajar rap. Tapi justru lagu yang orang hujat itu yang paling bagus. Nodap yang bawa dia sampai sekarang itu. Nah, dan akhirnya Om Ici pun berhasil gitu. Hela Napas tuh asik Om Ici serius. Hela Napas tuh lagu yang menurut beta asik, membawa warna baru juga untuk gaya musik di kota Ambon. Dan dia relate kan? Dan relate. Sangat relate.
di kota yang sekarang ya, ketong kerja dengan begitu sesak, ketong pun hidup banyak beban, dan ketong putar lagu itu untuk bikin ketong jadi tenang, sejuk. Iya. Ini poin penting yang beta mesti kasih tahu Pak Mici, bukan karena beta kenal Mici ya, tapi selain lagunya bagus Mici, dia punya, yang beta harus akui ya, dia video klipnya bagus. Iya betul. Asli Om. Itu ada tangannya Sondor Sono di sini. Sondor Jonski. Karena Om, ini keresahan katong banyak orang yang katong harus mengakui kalau kebanyakan katong punya template video klip itu template sekali gitu. Om Ski tahu lah gitu. Template sekali, dan Om datang dengan gaya baru kayak itu kayak retro banget ya gitu kayak. Kalau kau lihat tuh sesuai dengan lagu kayak asik sekali. Asik sekali begitu. Saju mata, saju telinga. Saju mata, saju telinga. Dan asik begitu. Tapi kita mau tanya, apa itu bagi Grizzly arti rempah gunung sampai mau disebut rempah gunung? Nah, jadi rempah gunung itu satu event musik yang segmentasinya tuh sangat Kecil. kuat sekali dan apa segmennya itu memang untuk di rempah gunung performers yang boleh menampilkan lagu orang lain, dia harus membawakan dia pun lagu sendiri. Karya sendiri. Harus karya masing karya sendiri. Iya, jadi yang bisa bawakan karya orang lain. Kemudian biasa tagline rempah gunung itu rempah gunung aroma dendang sahaja. Jadi kayak itu tuh memang itu balik lagi branding ya. Iya, betul. Benar-benar rempah gunung tuh mengerjakan dong punya hal-hal sangat niat sekali, konsisten sekali. Iya, beta lihat itu juga. Dan beta sih hanya terlibat dengan rempah gunung. Beta bukan salah satu orang di balik layarnya, tapi beta bisa lihat bahwa orang-orang yang mengerjakan rempah gunung dong benar-benar tahu bahwa yang rempah yang akan dong sajikan itu benar-benar dari benar-benar rempah banget. Iya. Beraneka ragam dan rasanya dan kayak beta sendiri juga yang bisa bilang bahwa apa yang beta bilang sekarang ini itu adalah apa yang dong pikir. Beta yang pernah tahu itu, cuman yang beta bisa tangkap seperti itu. Karena beta bukan bagian dari tim rempah gunung, tapi sampai sekarang memang beta sangat sekali senang, bahkan beta sangat terbantu sekali dengan kakak-kakak dari rempah gunung. Oh, kita pikir awal tadi rempah gunung di Grizzly yang punya. Bukan. Oh. Tapi memang Grizzly Cliff itu lahir di rempah gunung. Tapi apa sih dah? Kalau katong bahas soal rempah gunung sendiri, dia memang punya pengaruh besar ya, yang dampak besar untuk Om Ski sampai sekarang. Iya, betul. Ini satu tempat awal berpijak lagi untuk mengganti. Iya, ganti branding. Turning point-nya gitu. Di situ. Oke Om, ini ketong menarik nih. Tapi ketong tadi cek Om sementara sudah dari beberapa waktu kemarin di IG lagi mau bikin showcase nih. Showcase-nya ya. Showcase-nya nih menarik. Beberapa waktu lalu juga ada jalan ke sekolah-sekolah. Ya. Ke sekolah-sekolah tuh untuk maksudnya perkenalan atau lebih ke ini sih Om Ski. Sharing juga. Jadi formatnya lebih ke talk show. Dan cerita tentang bukan hanya tentang showcase yang akan kita bawakan, lebih cerita banyak tentang creativepreneur. Proses-proses mengerjakan hal-hal kreatif. Karena kenapa kayak beta pikir kayak menuju Indonesia Emas 2045 adalah ada di tangan-tangan katong punya adik generasi ini ya. Dan kayak kalau katong sing paparkan dong dengan hal-hal yang baik sejak dong di bangku sekolah, betul. Rasanya kayaknya sayang begitu. Itu Om poin yang paling penting. Paling penting sekali. Iya, karena kan sebelumnya kan yang diundang ke sekolah kan jangan bahas itu. Atau sih usah sebut kan, maksudnya Om Mas dengan itu kan bagus begitu. Jadi ada warna baru, baik inspirasi. Gitu loh. Oke, ketong harus cut di sini. Kita akan masuk lagi di pembahasan yang terakhir. Lebih deep lagi. Oke, sampai ketemu lagi di segmen berikut. Salam ngos-ngosan. Ngobrol sadap, ngobrol santai. Omski. Pokoknya akan tetap sadap Omski. Ketemu lanjut tadi di showcase. Jadi target selain Om nanti datang di sekolah untuk juga kasih semacam pengetahuan juga, baca cerita soal Om punya karya dan ada pesan-pesan di situ. Kira-kira apakah ini memang
target di sekolah di dalam kota Ambon saja atau memang ada rencana keluar nih? Iya. Sementara kan memang fokus utamanya katong tuh nanti showcase Hela Napas showcase. Tapi memang katong belum menargetkan sekolah-sekolah di luar kota Ambon. Nah. Kayak ada sekolah-sekolah yang ada dulu dan katong sudah menyurat ke beberapa sekolah, dan dari sekian banyak sekolah yang katong surati, beberapa yang sudah balas merespon dan katong langsung datang ke sekolahnya. Jadi memang masih belum ada rencana keluar, tapi kalau semisalnya katong diundang dari sekolah manapun, katong sangat siap. bersedia untuk datang. Nah, berarti ini menjadi informasi menarik untuk saudara yang barangkali memang guru atau murid yang nonton podcast ini, bisa disebar nih informasi ini. Kakak Grizzly dan teman-teman semua sangat membuka diri untuk diajak gitu. Apalagi ini kan penting sekali juga untuk generasi sekarang. Dan untuk orang-orang kayak Om Grizzly ini kan ya yang paling baik untuk dia bawa ke ruang-ruang lingkup pendidikan supaya menginspirasi adik-adik juga. Betul. Siapa tahu ada yang terinspirasi jadi musisi. Banyak. Banyak teman-teman yang punya bakat itu, tapi kan kalau saya ketemu orang yang tepat dia bisa terkubur. Betul. Jadi sosok inspirasi itu benar-benar yang harus membangun lah dia punya semangat kita. Karena kan bukan cuma masalah Om Grizzly mengedukasi atau menginspirasi melalui karya ya, tapi juga membuka mindsetnya teman-teman bahwa ini bisa jadi kau punya kehidupan, kau bisa makan dari sini. Itu kan paling penting kan Om sih kan. Karena memang katong datang ke sekolah tuh selain untuk announce soal showcase Hela Napas tadi, perilisan album tadi, katong memang ada pengen bagi juga tentang creativepreneur. Kayak beta dengan Rempah Gunung, katong datang ke sekolah-sekolah dan ingin berbagi alternatif pekerjaan yang ada, dan sedikit juga katong sendiri lihat bahwa katong punya adik-adik dorang kayak satu bikin ini semua bikin itu, padahal kan kayak banyak sekali pilihan. Dan katong datang dengan itu, dengan apa yang katong jalani, apa yang katong lihat. Jadi bukan cuma soal musik saja, banyak hal di creativepreneur yang katong bagi for adik-adik. Dan kayak paling bagus kalau misalnya ini info-info ini bisa betul. punya adik-adik. Terkait itu Tom, katong pengen tahu nih dia punya waktu kapan untuk showcase-nya, bagi ke teman-teman. Showcase-nya tuh di akhir Februari nanti, tanggal 28 Februari. 28 Februari Om ya? 28 Februari. Start di sekolah mana nih Om? Bukan, kalau showcase itu nanti di kan peluncuran album. Peluncuran album. Kalau di sekolah-sekolah ini lebih ke road to. Road to. Nah, showcase-nya di tanggal 28. Teman-teman catat. Nah, untuk lokasi katong masih koordinasikan, yang jelas itu seputaran wilayah Sirimau. Oke. Jadi teman-teman nanti pantau saja Instagramnya Om Grizzly biar tahu informasi ya. Tiket Om, tiket. Nah, sekarang pre-sale tiket sementara dibuka. Sudah dibuka. Itu cek di mana? Jadi untuk segala info bisa cek di @grizzlycliff, IG-nya Beta, dan juga @rempah gunung. Dicatat teman-teman biar nanti bisa langsung ngecek. Ini hal yang baik karena akhirnya katong mulai teredukasi untuk bikin pertunjukan berbayar. Iya, betul sekali. 50 Om, 50.000. Pre-sale-nya 50 dan pasti on the spot-nya lebih mahal daripada itu. Jadi mending gas. Lebih baik berburu yang pre-sale-nya sekali teman-teman. Amankan tiket. Kalau Beta jamin ya, saya akan rugi. Akan sangat puas. Sangat bahagia. Katong akan happy, katong akan loncat-loncat ya. Dan ini tempat yang bagus untuk mengajar orang-orang yang katong sayang. Iya, betul sekali. Teman, sahabat, pacar. Katong menikmati genre yang berbeda. Iya. Terlalu katong datang untuk patah hati dan sedih-sedih, tapi katong moodnya kebangun. Katong bisa berpikir positif ke sana gitu. Semangat ya. Tapi itu suka nih Om. Itu suka akhirnya dari akhir tahun sebenarnya ya. Ada dari Dewa kan. Terus sudah mulai mengedukasi untuk konser berbayar. Terus awal tahun dibuka oleh hand to hand juga berbayar. Untuk segmen hip hop ya. Menurut Beta sampai berani buat pertunjukan berbayar. Terus akhirnya Om sekarang juga menurut Beta ini bagus sih. Tren yang bagus. Tren yang bagus. Karena cara katong menumbuhkan orang ku apresiasi. Ya, betul. Ya, betul. Kayak masuk toilet aja bayar 2.000, betul. Terus kayak
Parkir bayar. Nah, Iya. parkir bayar. Heeh. Ih, masa orang yang mengerjakan hal-hal baik katong sing mau keluar. Iya. Ini kan kayak nah dan beta senang juga akhirnya katong punya teman-teman benar-benar aware dengan hal itu dan dong bikin dong apa-apa tuh berbayar. Mengedukasi tuh. Mengedukasi betul. Itu paling penting sih, harus langsung mulai besar tapi dari hal kecil. Ya. Untuk Seng, menurut beta berani untuk bikin acara berbayar tuh itu susah, mesti butuh keberanian. Ya. Eko waktu itu kita paksa untuk dia buat acara showcase puisi berbayar. Pertama. Kita paksa dia loh, bilang Eko harus buat. Eko justru yang berani, maksudnya Eko pikir, malah masa itu pertunjukan 1 jam tuh 1 jam baca puisi tuh siapa mau datang nonton begitu gitu kan. Lalu kita bilang hantam pasti ada orang yang mau datang nonton. Hari itu penonton berapa Eko? Lumayan sih hampir 100. Hampir 100. Banyak itu. Hampir 100. Dia pemikiran awal yang kau targetin 20. Katong target awal tuh 20 orang. 20 orang saja. 20 aja. Dan luar biasa adalah ketika showcase puisi itu berjalan, yang membuat orang tuh rasa experience-nya luar biasa adalah dia merasa experience menonton puisi dengan sangat intimate. Ya betul. Iya. Mas Aris. Mas Aris. Jadi ada satu abang-abang dari Bali. Nah, Dia itu di dia kepala itu dia tahunya kan waktu itu ketemu di Flawless ya. Jadi waktu dia datang di Bali dia tahu di Flawless itu acara party. Dia beli tiket toh. Dia beli tiket dia tahunya ini acara party. Dia bilang kata waktu beta datang duduk. Belum ada musiknya. Iya. Tiba-tiba ada yang Eko maju baca puisi. Dia gini, apa ini? Lama deh. Kayaknya sih ada musiknya. Dia awalnya mau pulang. Cuman pas Eko punya puisi tentang LDR. Dia tak tumbuh. Dia tak tumbuh kok. Langsung dia tak tumbuh. Dia kan waktu itu kebetulan ada LDR, masalah LDR. Dia tak tumbuh. Jadi konsep acaranya juga kita bikin persesi. Ada sesi kayak macam curhat tuh. Jadi penonton boleh curhat. Pokoknya tinggal terakhir lah tuh mau tutup tuh. Tiba-tiba dia angkat tangan. Bang, kita boleh curhat. Wih. Panjang. Dia curhat akhirnya. Dan akhirnya dia jadi fans Eko yang paling fanatik. Eko pun karya-karya itu selalu dia tunggu gitu. Katong sen tahu bahwa Katong pun karya bisa menginfluence orang seperti apa toh. Dan akhirnya itu selalu tanya Eko kapan ada karya-karya terbaru. Selalu dia pengikut Eko gitu. Katong sen tahu Om kan dia dampaknya sebesar gitu. Iya betul. Dan itu akan berdampak sama kayak apa yang sudah Om Rizal bikin, bangun, bahkan sampai di album ini nih. Nah, Katong pengen tahu sedikit lah Om spill atau soal album ini nih supaya Katong teman-teman juga bisa Katong harus bikin nonton. Jadi kita mengerjakan album ini tuh setelah tadi rebranding, lagu Hela Napas tuh akan jadi satu kayak akan akhirnya men-trigger. Jadi total di album nanti ada 11 lagu. 11 luar biasa. Kayak lagu Hela Napas akan jadi trigger for 10 lagu yang lain. 11 lagu loh. Itu banyak, luar biasa. Iya, dan kita mengerjakan itu dari 2023 pertengahan. Bikin lagu nih lama juga ya. Lama Om Ski. Lama sih. Gampang memang. Jadi sebenarnya yang bikin lama juga itu karena ada beta punya basis DJ itu. Dia harus pindah ke Jakarta. Jadi itu yang bikin lama, kayak Katong harus mengerjakan musik. Tektokan dulu waktu segala macam, kayak dia juga harus cari studio di sana untuk penyesuaian recording. Itu yang bikin lama tuh. Dan kayak dari 11 lagu ini tuh kebiasaan beta menulis, kebanyakan tuh berdasarkan hal-hal yang realita. Iya, artinya bukan beta saja yang alami, tapi beta yakin bahwa hal ini semua Katong alami dan akan relate begitu. Jadi dari 11 lagu tuh ada beberapa lagu yang memang Katong semua alami akan. Dan kayak itu tadi yang menarik kalau Katong menonton konser yang intimate adalah experience yang Katong seng dapat di mana-mana. Iya. Makanya tadi kayak kalau Om bilang ada Mas Aris. Mas Aris itu kan datang dengan dengan ekspektasi yang lain, ternyata dapat yang lain, dan intimate konser itu selalu punya experience itu. Ya, betul. Dan beta yakin bahwa experience itu tuh yang mahal, Om. Iya, itu yang mahal sekali, betul. Itu yang mahal. Itu Om tuh yang orang tuh kemarin tuh rasa ketika nonton konser berbayar gitu. Orang tuh akhirnya tahu ternyata konser berbayar tuh memang beda. Iya, betul. Beda memang. Dan orang kayak
beta yakin orang yang datang di sana adalah orang yang tahu dong pi bikin apa. Iya, itu yang penting. Tujuannya jelas. Itu yang penting. Tujuannya jelas. Jadi energi yang orang bertukar energi tuh, wih, So, enak gitu. sekali. Beta tuh om tuh kalau bikin special show, beta tuh lebih gampang buat orang ketawa. Karena orang yang datang tuh memang pengen nonton beta. Ya, betul. Ya, betul. Dong secara energi tuh siap untuk nonton beta gitu. Jadi gampang gitu. Begini saya langsung enak begitu. Ya, betul. Beda dengan katong stand up di cafe. Ya. Di tempat-tempat yang random. Ya. Katong saya tahu ada orang yang datang itu mungkin dia mau nonton stand up. Ada orang yang datang mungkin cari ketenangan. Ya. Terus tiba-tiba katong baribut di depan. Orang kan terganggu kan, energinya kan betul. kacau gitu. Apalagi kalau yang lucu lagi, waduh. Memang Dapat harus lempar. sesuai tempat. Harus sesuai tempat Ya. gitu. Nah, balik lagi ya ke pengerjaan albumnya. Siap. Kayak 11 lagu tuh akhirnya juga ketemu masukkan Bololeng ke salah satu 11-nya, tapi Bololeng itu versi berbeda, versi yang dulu kan hip hop sekali nih, kalau ini versi disco rapnya. Betul-betul Grizzly Cliff lah. Iya. Oh kita penasaran tuh. Beta juga men. Soalnya boleh itu kan mulai perubahan lah sebenarnya mungkin. Dan katong bawakan akang dengan versi The Bass Noob Club. Luar biasa. Lalu ada banyak lagi. Kan sebenarnya dari 11 lagu ini yang sudah rilis tuh 3. Iya betul. 3 Iya. kan? Hela Napas, Dan napas. The You, sama Mandi di Love Story. Siap. Nah, beta kenapa 3 sudah rilis? Sebenarnya 3 tuh kayak untuk kasih tahu saja bahwa katong sedang mengerjakan album. Jadi untuk 8 lagu yang lain tuh menyusul. Dan kalau beta sendiri, beta lebih senang menulis menggunakan 3 deliverynya pakai 3 2 bahasa, 1 dialek lah, Indonesia, Inggris dan Ambon. Dan kayak asik sekali begitu katong menggunakan diksi-diksi tua di katong punya penulisan. Nah, itu dia. Tapi diksi-diksinya nyambung dengan bahasa Inggris dan Indonesia tuh kan kayak. Ternyata itu. Betul. Akhirnya ketika Om bilang ini kita jadi sadar juga tuh. 3 bahasa tapi bisa jadi 1. Ya. Dengarnya bisa nyambung, Bisa enak. nyambung, iya. Dan yang kedengaran terpaksa yang mau Terpaksa, bahasa Inggris iya, gitu. Iya. Atau mau bahasa Indonesia emang betul-betul keren sekali dengarnya. Kayak beta senang ada salah satu lagu di situ judulnya Wonderful Hands. Beta menuliskan tuh senang ada salah satu lirik yang beta sendiri sampai hari ini kalau beta dengarkan tuh paling ini akan bilang ini apa ya? Every golden hour mati-mati gelap. Iya. Coffee and Basnoop letting sense arise. Kes asi ombak pica-pica. Wait. Puri linca-linca like praising and badansa. Mamai. Kita dengar itu. Padat sekali cuy. Itu kan lagu itu yang kan sudah lempar kan di Belum juga. Yang lempar tuh yang 3 itu sah. Mandidi, The You sama Hela Hela Napas. Tuh bahasa Inggris waktu tuki deh, nggak tahu dialek paling enak sekali. Om tuh. Doseng, sekali, Om. ini beta jujur Pak Om ya. Beta kan bulan Juni kan ada sementara persiapan untuk special stand up. Ya. Jadi beta tuh mulai menulis tuh ketika kemarin beta perjalanan Ya. ke liburan ke Semarang itu. Jadi beta nulis-nulis. Beta punya set materi yang beta pengen tampilkan nanti kan. Dan kayak katong mau buat sesuatu kan katong memvisualisasi Visualisasikan ya. Jadi beta sudah memvisualisasi beta mau panggung tuh. Dan di beta pemikiran tuh Om, beta punya lagu masuk itu yang Hela Napas tutup, yang tadi satu tuh The You ya. The You. The You. Beta anjing ini musikin kok beta masuk pakai ini pas baru beta tutup pakai. Oh ya beta sudah membayangkan. Hari itu beta belum sempat bilang karena beta rencana beta bilang Om, beta hari itu Iya. kalau sudah lah beta bilang Om, beta kayaknya bisa izin pakai apa lagu opening masuk tuh dan closing begitu. Jadi beta harus membayangkan Hela Napas tuh. Pas beta tampil, pas closing tema beta jurnal masih baru langsung Hela Napas itu sebenarnya. Jadi justru Om punya 2 lagu itu yang menemani beta waktu buat beta punya set materi untuk nanti bulan Juni nanti. Luar biasa. Iya, gitu. Saya harus masuk goyang men. Iya. Bahkan beta sudah memikirkannya dan Om lagu itu memang menginspirasi beta punya beberapa beat materi untuk special show nanti. Nah, yang menarik dari katong punya penulisan adalah kayak katong paling senang kalau apa yang katong bikin akan tuh bisa bermanfaat para orang lain. Maksudnya kayak bukan hanya dong menikmati ya. Iya. Tapi kayak lewat akang kayak jadi pengantar untuk orang juga. pengantar untuk dong mengerjakan apa itu kayak satu Iya. kepuasan tersendiri yang Kita sering menemukan itu. Iya. Jadi kita menemukan ide di penulis lain atau di penyanyi atau di orang-orang lain yang memang berkarya. ya. Dan itu yang ketemu pernah diajar apa ya? Cara mengutip satu judul dari judul orang lain. Ya. Tapi kita ketemu puisi misalnya di Om punya lagu,
terus John ketemu materi di Om punya lagu dan semua itu terkoneksi gitu. Dia saling membangun. Beberapa beta punya hook tuh justru dapat dari Eko gitu. Jadi beta dengan Eko tuh kalau teman-teman perhatikan di IG, dia tuh selalu nyambung. Jadi kalau Eko bahas sesuatu ini dengan gaya puisi, pasti beta akan bahas dia dari segi komedi gitu. Jadi betul. Dan menyenangkan. Deliverynya beda-beda. Deliverynya beda-beda. Tujuannya satu, deliverynya beda-beda. Ya. Dan kalau ditanya kenapa sampai lagu dan atau karya itu bisa diterima, jawabannya ternyata relate. Ya, betul. Semua orang merasakan hal yang sama. Iya, betul. Mesti menariknya di situ. Harus ada sesuatu kan yang orang dapat dari karya ketong. Kan Eko pun karya tuh akhirnya meledak dan banyak orang akhirnya suka karena dong relate, dong merasakan apa, semua merasakan hal yang Eko lagi bicarakan. Mengalami akan. Kayak apa sudah, masakan mama, aroma masakan mama, siapa saya ingat. Iya. Yang mewakili orang punya keresahan banyak orang. Ya. Oke Om, sebelum ketong close nih. Tadi Babi mau bicara ya? Saya mau tanya. Oke. Babi ada penasaran. Jadi. Ini sebelum ketong close nih, pengen dengar seorang Grizzly punya target ke depan. Gitu. Dan apa sih yang kira-kira mau Om sampaikan untuk penyanyi generasi di luar sana? Iya. Itu aja 2 itu. Apa ya? Target paling dekat adalah launching album pastinya, dan kayak setelah launching album tuh justru katong mulai bekerja. Artinya katong selesai produksi nih. Justru launching tuh katong yang selesai di situ malah katong mengerjakan. Ibaratnya katong melahirkan anak nih. Katong melahirkan akang lalu abis ini katong mau bawa ke mana nih? Mau rawat akang bagaimana? Membesarkan akang. Iya, betul. Lebih tepatnya seperti itu. Kayak katong mau bawa ke mana? Kemudian kalau apa yang mau disampaikan nih kayak beta juga bukannya motivator yang punya cuman kayak tuh, tapi kayak beta paling senang mengutip ini Om. Tadi di SMA Kristen juga ketemu baru pulang talk show. Ada satu anak tuh dia tanya Kak, kalau misalnya beta nih menulis lagu cuman kayak beta kurang pede begitu dengan beta tulisan, dan kayak dia tanya kira-kira bagaimana, ada masukan sih yang tahu. Nah beta sering tuh kutip salah satu tagline dari toko online Indonesia yang warna hijau itu. Oh iya. Okay. Nah tagline itu tuh kan kayak bisa dipakai di mana sih? Oke. Jadi kayak tagline-nya tuh kan mulai aja dulu ya. Iya. Kayak itu mau pakai di mana sih? Just do. Mulai aja dulu. Betul, sebab beta yakin orang yang mulai itu orang yang satu langkah lebih maju dari orang yang hanya merencanakan. Betul. Jadi Wacana. Ya, kemudian beta for katong punya adik itu bahwa mulai saja, bikin saja, sebab sebenarnya kalau katong seng pede itu akan cuma ada di katong ini. Iya, betul. Kayak katong, kayaknya beta penampilan kurang ini, kayaknya nanti kalau beta naik kayaknya beta kayaknya kurang. Padahal kayaknya juga belum tentu akan ada di orang lain. Betul. Tapi akan cuma ada di sini, jadi kayak mulai aja dulu. Katong bikin apa yang terlintas, bikin aja dulu. Luar biasa sekali. Pesan yang sangat kuat, betul. tepat, dan relate yang katong semua. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sudah datang ya toh. Om Iji punya pesan terakhir tuh untuk teman-teman semua yang mau melakukan sesuatu tapi ragu-ragu. Mulai saja dulu. Sampai buku dapat di ngos-ngosan ya. Ngobrol santai berikutnya dengan bintang tamu yang luar biasa. Sampai buku dapat dan Amato.